Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Sabtu 15 November 2025. Sebelum kita bersama belajar dari firman Tuhan, mari bersama kita berdoa meminta tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, kami dimungkinkan untuk menikmati hari baru ini ya Tuhan. Sebelum kami melanjutkan berbagai tugas tanggung jawab kami bersama akan belajar dari firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tuntun kami semua, dimanapun kami berada, bila setiap firman-Mu betul-betul kedengaran kepada kami mampu pahami dan menjadi penuntun dan pedoman dalam kami melanjutkan hari hidup yang Tuhan karuniakan. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-37. Saya bacakan bagi kita semua. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan, kedatangan kerajaan Allah. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi kapan kerajaan Allah datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, atau lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi di situ, jangan kamu ikuti. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya anak manusia pada harinya. Namun ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh orang-orang zaman ini. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sama seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka berjual beli, mereka menanam dan membangun. Namun pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah kelak pada hari anak manusia dinyatakan. Siapa saja yang pada hari itu sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapa saja yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 anak perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, kemana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung-burung nasar. Amin. Bapak Ibu, berdasarkan bacaan kita, tema yang menjadi perenungan kita adalah setia menanti dalam iman.
setia menanti dalam iman. Bacaan kita hari ini di mana Yesus sedang berdialog dengan orang-orang Farisi. Mereka mempertanyakan tentang kapan kerajaan Allah itu datang. Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa kerajaan Allah itu ada di antara mereka, yaitu Yesus sendiri, dan menegaskan bahwa akan ada lagi waktu di mana anak manusia atau dirinya sendiri datang untuk menghakimi dunia. Dalam waktu tersebut, Yesus tekankan bahwa tidak seorang pun dapat memprediksi kapan waktu itu. Dan di waktu itu akan diadakan pemilahan atau pemisahan antara orang yang mempunyai iman yang bertumbuh dan yang memiliki iman tetapi tidak bertumbuh, lebih lagi yang tidak memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini datang mengingatkan kita semua untuk siap selalu dalam menanti kedatangannya, dan kedatangannya pasti akan terjadi. Karena itu, dengan cara memiliki kepekaan dalam memahami kebenaran Tuhan dan melakukannya agar iman kita semakin bertumbuh dan berbuah lebat, dengan cara itulah yang menjadi jaminan kita untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu, ingatlah selalu Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kita tidak terlena dengan sibuk dengan kehidupan duniawi kita, sehingga membuat kita tertinggal ketika waktunya telah tiba. Diberi contoh dalam bacaan kita, kisah Nuh ketika orang-orang sibuk dengan kesenangan mereka, juga hidup dalam pemberontakan, maka Tuhan murka sehingga diturunkan hujan dan terjadilah air bah sehingga membinasakan mereka. Nuh yang tetap setia dalam iman kepada Allah diselamatkan bersama-sama dengan keluarganya. Demikian juga dalam kisah Sodom dan Gomora, ketika penduduknya hidup sibuk menikmati dunia, akhirnya Tuhan murka, dan ketika Lot keluar dari Sodom, maka terjadilah bencana atas daerah tersebut. Hujan api dan belerang membinasakan penduduk dalam daerah tersebut. Olehnya itu, mari kita untuk terus membangun relasi dengan Tuhan melalui iman yang teguh, jaga hidup kita untuk tidak terlena akan hal-hal duniawi, sehingga ketika waktunya sudah tiba, kita pun masuk menjadi bagian warga kerajaan Allah. Ingatlah bahwa akan ada pemisahan antara orang-orang yang satu diambil dan yang lain ditinggalkan, jelas dalam bacaan kita. Ayat terakhir dalam bacaan kita mengenai burung nasar menggambarkan tempat di mana mayat berada. Di situ menunjukkan konsekuensi untuk orang-orang yang hidup tidak taat. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai bentuk pengabdian sebagai anak-anak Allah, dan menjadi jaminan untuk dapat hidup bersama-sama dengannya dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa mengamini firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Ya Bapa, kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan izinkan boleh kami alami. Terlebih terima kasih untuk firman-Mu yang boleh bersama-sama kami dengarkan pada saat ini. Kuatkan dan teguhkan kami, biarlah kami selaku anak-anak-Mu dapat terus hidup taat menanti kedatangan Kristus yang kedua. Kami yakin dengan iman bahwa Tuhan yang menolong kami semua.
Ya Allah, ya Tuhan kami akan melanjutkan hari ini. Mampukan dan teguhkan kami segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketekunan, terlebih semata-mata semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lindungi kami, bila kehidupan kami mampu menjadi berkat bagi semua orang. Ya Allah, ya Tuhan kami semua datang menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami semua, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Bimbing kami untuk terus setia menanti di dalam pengharapan di dalam Kristus sendiri. Tuhan yang setia akan terus menolong kami, tidak membiarkan kami sendiri, tetapi terus menuntun kami dan mengarahkan kami. Karena itu, ajarlah kami untuk terus setia, sekalipun kami dalam pergumulan hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa untuk segenap pemerintah kami. Berkati mereka masing-masing, karuniakan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, bila dengan penuh hikmat mereka mampu menjalankan roda pemerintahan dengan penuh ketaatan di dalam Tuhan, dan biarlah menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah kami semua, dan nama-Mu yang terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Doa ini kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Kristus yang terus menolong kita semua. Shalom, selamat pagi.